Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu malam Ahad 30 Agustus 2025, seperti biasa pada kesempatan malam Ahad ini kita akan melaksanakan latihan ceramah dari para santri, dan jika ada waktu tambahan akan kita lengkapi, barakallahu fikum. Maka karena masih ada waktu berapa? Setengah jam. Maka kalau kita cukupkan di sini sayang waktunya, maka di sini kita akan menambah dari pembicara tentang ceramah ini. Maka kita tambah dengan pembahasan adab dalam menuntut ilmu. Dan nasihat ini bersifat umum untuk seluruh penuntut ilmu yang hadir di sini dan mengikuti streaming di luar sana, dan juga khusus kita berikan untuk santri kita yang akan kita kirim belajar di negeri Yaman, di Arab. Maka pembahasan terakhir kita, wajib bagi orang yang menuntut ilmu beradab dengan adab dia ikhlaskan niatnya untuk Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmu dari ibadah. Seperti pendalilannya menuntut ilmu adalah ibadah di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam maknanya tuntutlah ilmu, bahwa sungguhnya Allah itu Maha Esa. Dan juga di dalam hadis yang datang dari banyak sahabat, dari Anas ibnu Malik dan juga dari Abi Sa'id al-Khudri, bahkan sampai 50 jalan yang lafadznya sama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Maka di saat kita mengetahui dari tadi pendalilan bahwa kita ini wajib menuntut ilmu, maka barang siapa yang menuntut ilmu, dia harus ikhlas niatnya untuk Allah. Karena keumuman ayat, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah dalam peribadatan kamu hanya kepadanya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang tadi disebutkan di hadis-hadis terdahulu. Maka barang siapa yang menuntut ilmu harus mengikhlaskan untuk Allah. Dan juga di ayat yang terlampau kita sebutkan di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka tidaklah manusia semua dan jin diperintah kecuali untuk beribadah mengikhlaskan dalam menuntut ilmu, dan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Maka ini pembahasan di dalam pendalilan Al-Quran dan di hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa seluruh ibadah itu tergantung kepada niatnya, dan jika niatnya untuk Allah maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian barakallahu fikum, telah kita sebutkan juga di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, tentang permasalahan bahwa 3 perkara la yaglu alaihinna qalbun, 3 perkara yang mana hati ini akan menjadi tenang dan tentram. Apa itu? Al-ikhlas fil ibadah, al-ikhlas bil amali soleh,
bahwa hati kita ini akan tentram di saat kita ikhlas dalam beribadah. Dan telah kita contohkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka dia tentram, tenang. Dia menghafal Al-Quran, dia menuntut ilmu, jauh dari orang tuanya, rindu dari orang tuanya, maka dia bersabar karena tujuannya untuk Allah. Maka tidak ada di hatinya itu ghil, tidak ada di hatinya itu kenifakan, tidak ada di hatinya itu seperti sifat-sifat yang hati itu membencinya. Maka ikhlas untuk Allah perkara yang baik. Dan telah kami contohkan berapa manusia misalnya melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat berjamaah, dikarenakan misalnya kami misalkan dikunjungi oleh mertua. Maka istrinya tahu bahwa suaminya tidak pernah sholat bahkan, atau sholat di rumah, tidak di masjid. Dan apalagi sholat malam, tidak pernah sholat malam wala duha. Namun di saat mertuanya datang 3 hari, maka dia melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat duha. Maka diketahui bahwa ini di hatinya tidak tentram, karena bukan ikhlas untuk Allah. Maka akhirnya dia dalam keadaan mengantuk, bangun di malam hari, dalam keadaan malas untuk ke masjid. Ya Allah, pamannya ataupun mertuanya ke masjid, maka dia pun ikut ke masjid dalam keadaan hatinya tidak cocok, tidak dalam keadaan lega. Kenapa? Karena niatnya bukan ikhlas untuk Allah. Untuk apa? Untuk mertuanya. Contohnya seperti itu. Maka sekarang kita masuk kepada permasalahan. Lalu bagaimana orang-orang yang niatnya bukan ikhlas? Maka mereka orang-orang yang niatnya bukan ikhlas seperti apa contohnya? Menuntut ilmu untuk mengejar dunia. Dan ini prakteknya banyak, berbagai jenis ragam. Dan saya misalkan seperti yang telah kami misalkan dari fenomena para penuntut ilmu. Contohnya, para penuntut ilmu dari ustadz-ustadz yang sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Misalnya dia menganggap, aku ini hanya belajar dari ustadz-ustadz yang pulang dari Yaman, dari ustadz-ustadz lokal, maka aku menjadi ustadz kecil. Aku ingin upgrade, aku ingin mengangkat derajatku menjadi ustadz kabir, menjadi ustadz yang besar. Bagaimana? Ngumpulin uang, pergi menuntut ilmu ke Yaman, ke Mesir, ke Saudiah, meskipun dengan kerja. Niatnya kerja, jadi sopir atau jadi apa di tukang kebun di Saudiah, tapi bisa duduk dengan para ulama misalnya. Atau pergi memang niatnya memang sengaja menuntut ilmu, namun tujuannya tadi, kalau duduk dengan masyayikh aku pulang 2 tahun saja cukup. Wah, ini muridnya para masyayikh, akan naik derajatku. Maka niatnya seperti itu. Apa yang dia niatkan untuk mengupgrade dirinya agar menjadi ustadz kabir, dengan duduk dengan para ulama 2 tahun, 3 tahun di Mesir, di Yaman, di Saudiah, di mana saja. Maka ini semuanya tujuannya bukan untuk Allah. Ini misal. Atau seseorang yang memang tujuannya dia menuntut ilmu agar disebut orang alim, agar disebut ustadz kabir tadi, dan agar mendapatkan jabatan. Misalnya dia memang hidup di pondok, dan di pondok itu dia menjadi staf, hanya pejabat teras. Kemudian disebutkan kita tidak ada pengajar yang mumpuni meskipun dia sudah hafal Al-Quran dan yang lainnya, tapi tidak keluar negeri. Maka akhirnya dia mengatakan, saya mau keluar negeri agar nanti jabatan pembina di pondok pesantren dari yayasan yang ada tersebut akan ditimpakan kepada saya, karena saya sudah mempunyai ilmu. Namun untuk mengupgrade, saya muridnya masyayikh, saya ke Yaman. Akhirnya tinggal di Yaman hanya 3 tahun, 2 tahun, bahkan 1 tahun.
yang penting pergi ke luar negeri, belajar dengan masyayikh, ini menuntut ilmu tujuannya dunia. Sehingga jabatan pembina diberikan kepadanya. Karena itu yang lebih tinggi di tempatnya dia misalnya. Maka inilah dari berbagai contoh. Dan barang siapa yang masuk kepada perkara ini, dia telah salah dalam niat, menjadi bumerang baginya. Maka bukannya dia akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang ada, menjadi da'i ilallah yang diberkahi ilmunya, namun dia akan menjadi da'i, dia akan menjadi pembina, dan dia akan menjadi da'i kondang, da'i sejuta umat. Dan disebut Ustadz Kabir karena tadi pergi menuntut ilmu. Itu bisa jadi diberikan oleh Allah, namun ibadahnya dia hilang, dan api neraka lebih berhak darinya. Maka mana pendalilannya? Seperti Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Maka di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Maknanya di sini, barang siapa seseorang yang mana dia itu asalnya menuntut ilmu ya untuk Allah karena ibadah. Namun man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Sayangnya, yang harusnya dia menuntut ilmu karena Allah, karena menuntut ilmu ibadah, menghafal Al-Quran dan hadis, itu adalah ibadah, dia palingkan untuk dunia. Untuk apa tadi? Untuk mengupgrade dirinya agar duduk dengan para ulama, diberikan nanti pas pulang jabatan pembina dari pondoknya yang sudah ada. Namun jika dia hanya sekedar duduk di Indonesia, dia hanya menjadi pejabat teras saja. Dan seterusnya, misalnya ini kasus seperti itu. Maka apa kata Allah? "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang harusnya ibadah itu untuk Allah, tapi dia mencari untuk menjadi pembina jabatan yang kosong di tempatnya, akhirnya dia dapatkan karena dia orang tertinggi belajar di Yaman bersama para masyayikh misalnya, akhirnya tujuannya untuk ini, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang niat tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, lihat lafadznya setelah itu, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Maka kata Allah, kami berikan apa yang mereka inginkan, wa hum fiha la yubkhasun, dan kami memberikan dan kami tidak mendoliminya. Apa maknanya? Allah memberikan istidraj. Apa yang dia niatkan tadi? Agar duduk dengan para ulama itu pulang jadi pembina, dijadikan langsung pembina. Apalagi bercita-cita juga menjadikan demikian dan demikian menjadi dai kondang, diberikan dia jadi dai kondang. Dan berniat agar mendapatkan uang yang banyak dan ketenaran, mendapatkan uang yang banyak dan mendapatkan ketenaran. Semua yang dia inginkan dari dunia Allah berikan. Apa yang dia inginkan Allah berikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Maka telah datang tafsir dari Qatadah Ibnu Di'amah seperti sanadnya tadi disebutkan oleh saudara kita dari Al-Aqdi dan juga An Yazid Ibnu Zuraid dari Sa'id Ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Sanadnya sahih. Berkata Qatadah, "Wa hum fiha la yubkhasun." Allah tidak mendolimi kepada mereka yang niatnya beribadah untuk tujuan dunia. Allah berikan sebagai istidraj, sebagai nih, kamu niatkan untuk dunia, nih, aku berikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Maka maknanya di sini la yuzlamun, mereka tidak didolimi.
Apa yang mereka inginkan, Allah berikan. Itu di dunia. Namun setelah itu apa? Laisa lahum fil akhirati illan nar. Lalu bagaimana di hari akhirat? Tidak dia dapatkan kecuali neraka. Lalu bagaimana amalan-amalan dia menuntut ilmu, menghafal dan menulis dan mencatat dan murajaah dan yang lainnya? Haba'an mansura, hilang begitu saja. Maka wahum fiha la yubkhasun, di dunia diberikan, ulaika ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka diberikan di dunia apa yang dia cita-citakan. Namun di hari akhirat amalan yang dia amalkan hubita, maka maknanya dihapus dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali masuk api neraka. Iya dan billah. Ini di dalam ayat Al-Quran. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari jalan Fulaih Ibnu Sulaiman an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'mar dari Sa'id ibni Yasar dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhallah." Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhallah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sepantasnya dan seharusnya, dia itu hanya meniatkan menuntut ilmu untuk Allah saja. Namun la yata'allamahu illa liyusibu bihi gharadin minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Namun yang seharusnya dia itu tujuannya untuk Allah, dia larikan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan gelar Ustadz Kabir, untuk mendapatkan gelar Asy-Syaikh, untuk disebut Al-Qari, Ahlul Quran, dan qiraahnya bagus, bersanad dan seterusnya. Akhirnya diberikan apa yang dia inginkan. Namun apa kata Nabi? Lam yajid urfal jannah. Maknanya dia tidak akan mendapatkan bahkan mencium bau surga. Dijauhkan dari surga. Maka lihat dari ayat tadi. Allah memasukkan ke api neraka. Lalu amalannya hilang begitu saja. Kopi mana kopi? Kopi ma urid ma barid wala asir. Kopi mana kopi? Maka disebutkan tidak akan mendapatkan mencium bau surga. Sangat jauhnya. Maka surga itu harumnya mencapai di dalam hadis jarak yang jauh. Maka ini tidak pernah mendapatkan bau surga. Bagaimana masuk surga? Maka dari ayat tadi dan dari hadis ini mencium bau surga saja tidak. Maka di hadis yang ketiga lebih dahsyat dari hadis Abi Hurairah. Hadis ini panjang, disebutkan kita singkat. Awal man yus'aru fihan nar thalatha. Berkata Nabi, orang yang akan pertama kali sebagai pembuka dilempar kepadanya adalah 3 orang. Lihat 3 orang ini. Apakah mereka pemakan riba, pelacur, koruptor, pembunuh kaum muslimin, orang-orang yang musyrik kafir? Tidak. Mereka kaum muslimun. Maka didatangkan di depan manusia. Kaum muslimin mati dalam keadaan dosa besar dan digamblangkan di depan manusia. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita sekarang dan di tempat itu pada saat itu. Yang pertama, yu'ta birajulin. Didatangkan pertama, dikatakan qatala fi sabilillah. Orang ini masyhur di dunia, the hero, pahlawan. Dia mati dalam keadaan membela agama fi sabilillah, katanya. Itu yang masyhur. Orang ini mati dikarenakan membela agama.
dan dijadikan namanya harum pahlawan, nama-nama jalan, nama-nama gang dinamakan dengan nama dia. Bahkan uang pun dicetak gambar dia. Alhasil, itulah keadaan di dunia. Didatangkan di depan umat. Dari awal penciptaan Adam sampai akhir zaman. Nih orang, bagaimana pendapatmu dulu? Maka orang-orang yang tahu tentang dia, yang hidup sezaman dengan dia, tentunya dia pahlawan, dia the hero. Kemudian dikatakan kepadanya, qatal kaliman, kamu berperang untuk siapa? Li ajlik ya Rabb, untukmu wahai Allah. Katanya untuk Allah. Apa? Didustakan. Kadzabta, kau telah dusta. Fakadzabu, didustakan oleh para malaikat juga. Kemudian Allah yang mengetahui apa yang terjadi hakikatnya digamblangkan di depan manusia. Bal qatalta li ajli an yuqal annaka syuja'. Tapi kamu dulu berani bertempur bukan karena aku, dinafikan oleh Allah. Tapi apa? Karena kebangsaan misalnya, karena solidaritas misalnya, atau karena aku preman paling jago, preman yang paling kuat di kolong jagat, dan seterusnya. Malu aku untuk mundur. Ternyata dia mati membela partai bentrok, atau dia mati dalam keadaan demonstrasi. Dilihat oleh pengikutnya dia celananya biru. Oh, dari STM, masih kecil, baru 17 tahun, tapi lebih beringas dari mahasiswa, dan lebih beringas dari ojol, dan lebih beringas daripada yang lain. Maka dia menendangi barisan polisi dan sebagainya. Kemudian pengikut-pengikutnya memuji-mujinya. Akhirnya qadarallah, misalnya terbunuh. Maka terbunuh di demonstrasi. Maka di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang dia itu memberontak, termasuk pemberontakan, maka dia mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Misalnya disebutkan oleh orang-orang pahlawan reformasi, pahlawan revolusi, pahlawan demikian dan demikian, pahlawan rakyat. Maka jalan dinamakan dengan nama dia. Bahkan gang sempit pun dinamakan dengan nama dia. Maka ini ketahuan kelak di hari akhirat. Bal qatalta li ajli an yuqal ala annaka syuja'. Kamu dulu mati di tangan pemerintah karena kamu dulu memukul pemerintah dan gagah perkasa dilihat oleh pengikutmu, dan akhirnya ishada ma'urid ana marid ana. Maka Utlub bin Baitsani, maka di sini dia dalam keadaan diketahui oleh Allah dan yushabu ilan nar, dilempar ke api neraka. Lihat, orang yang dulunya katanya berjihad dilempar ke api neraka. Kenapa? Tidak ikhlas kepada Allah. Harusnya dia ikhlas, namun dia niatkan untuk mendapat nama pahlawan, patriotisme. Akhirnya dia mati karena disebut-sebut kamu paling jago, kamu jagoan, STM yang paling gagah berani, lebih berani daripada mahasiswa. Akhirnya saking beraninya dia maju dan merengsek dan terbunuh. Allahul musta'an. Fitnah, demonstrasi fitnah. Kemudian yang kedua, yu'ta birajulin wa huwa yunfiqu fi sabilillah katanya. Maka didatangkan orang yang masyhur, dia itu tukang infak dari miliunernya kaum muslimin. Maka dikatakan, liman anfaqta amwalak, untuk siapa kamu menginfakkan harta-harta kamu ini? Lillah, untuk Allah. Padahal dia menginfakkan tujuannya bukan untuk Allah. Maka didustakan. Fakadzabuhu, didustakan para malaikat juga. Kemudian dikatakan, ma anfaqta amwalak illa likay yuqal annaka jawad.
Kamu tidak lain kecuali menginfakkan harta-hartamu untuk disebut Al-Jawad. Maknanya orang kaya yang dermawan. Waqad qila, maka orang ini masyhur dulu di dalam hidupnya dermawannya kaum muslimin, miliarder tapi dermawan. Masjid yang dia bangun di mana-mana, bahkan di Palestina. Namun setiap masjid yang dia buat ada ukiran di luar masjid, di saat mau masuk akan terbaca. Atau dia membuat tugu di depan masjid yang besar, masjid ini dibangun oleh Fulan ibnu Fulan Rangkayo misalnya. Maka semua masjidnya seperti itu. Dan begitu pun jika dia menginfakkan harta misalnya untuk penyembelihan kurban, maka ditulis namanya menyumbang 10 sapi, ditulis dengan huruf kapital semua ya, Joko, Susilo dan seterusnya, namanya besar misalnya. Kita tadi pakai nama itu, ganti aja lah, takut bermasalah. Misalnya namanya Sasongko, maka sengaja untuk itu akhirnya orang menyebut dia sebagai dermawan. Namun di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Apa kata Allah? Laqad qila, kamu telah mendapat gelar ini dan semua orang menyambutmu dan memujamu dan memujimu. Maka seret dia ke api neraka dan dilempar ke api neraka. Lalu mana amalannya? Haba'an mansura. Tidak ada. Karena apa? Laqad qila, kamu telah mendapatkan di dunia. Maka dua orang tadi yang katanya mati syahid, dia sudah mendapatkan nama harum di dunia. Dan orang yang dermawan tadi, dia sudah mendapatkan nama harum di dunia. Lalu di hari akhirat tidak ada kebaikan seperti ayat tadi. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang dia laksanakan hilang begitu saja. Maka lihat, yang ketiga, ini poin pendalilannya dari penuntut ilmu. Didatangkan, maka orang ini ma'ruf, dai kondang, dai sejuta umat yang melaksanakan khutbah-khutbah ucapannya di mimbar qala Allah qala Rasul. Akhirnya setelah itu didatangkan di depan kaum muslimin. Liman talabtal ilma. Kamu menuntut ilmu untuk siapa? Li ajli ya Rabb, aku menuntut ilmu untukmu. Maka didustakan. Kadzabta fakadzabu. Kamu berdusta dan didustakan oleh orang-orang atau oleh para malaikat. Kemudian setelah itu dibentangkan keasliannya. Ma talatal ilma illa liyuqal annaka alimun qari'un laqad qila. Maka tidaklah kamu menuntut ilmu dulu itu kecuali agar kamu disebut orang yang alim, ustadz kabir atau syekh atau qari', orang yang ahli qiraah atau dan yang lainnya, sehingga dulu dia mendapatkan jabatan-jabatan itu, mendapatkan jabatan menjadi misalnya pembina ataupun menjadi ketua dari partai agama ataupun ormas agama, misalnya ketua MUI se-Indonesia atau yang lainnya. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan karena niatnya tujuannya untuk dunia. Namun apa kata Allah? Laqad qila, kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Maka sekarang tidak ada amalan baik, hafalan Qur'annya mana? Catatan-catatan yang dia catat dari hadis-hadis mana? Tidak ada. Maka akhirnya dilempar ke api neraka. Maka ini pendalilan-pendalilan dari ukubah yang keras bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu namun salah dalam keadaan niat. Lalu sekarang setelah kita mengetahui ini, bagaimana gambarannya orang yang ikhlas? Saya ingin memberikan di sini contoh agar kalian tidak ragu lagi. Maka bagaimana seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu? Catat pertama, yang diinginkan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah pertama, dia menuntut ilmu itu tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya.
Seperti untuk contohnya, saya hadir di majelis setiap hari demikian dan demikian. Untuk apa? Saya ini bodoh, tidak mempunyai ilmu. Apa yang dipelajari di sana? Ilmu akidah, pengen mengetahui akidah yang benar. Lalu apa? Ilmu tentang sholat. Kebetulan saya juga mau umroh, saya minta pelajaran ilmu bagaimana umroh yang sunnah. Maka di sini dia belajar menuntut ilmu, masuk kepada ikhlas. Kenapa? Pertama tadi tujuannya mengangkat kebodohan dari dirinya agar mengetahui bagaimana keadaan ilmu dan bagaimana ibadah itu dalam keadaan berilmu. Maka ini tidak masuk kepada tadi ria ataupun mencari dunia, bahkan ini dari keikhlasan. Karena telah datang perintah kepada permasalahan ini, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, wahai muslim, belajarlah, tanyakan kepada orang yang berilmu. Jadi pertama, bagaimana cara kita ikhlas? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Taib kita mau ikhlas, tapi gimana caranya? Ini dia. Pertama, ikhlas tadi niatnya hanya untuk Allah kamu menuntut ilmu. Ini ibadah. Kedua, untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Catat yang ketiga, yang diinginkan ikhlas juga adalah anta'budallah ala basirah. Tujuan saya menuntut ilmu agar saya beribadah kepada Allah dengan benar, tidak masuk kebid'ahan. Itu juga dari ikhlas. Kenapa? Saya menuntut ilmu untuk umrah saya mengikuti sunnah. Maka saya bertanya dan saya belajar dan saya dapatkan itu termasuk ikhlas untuk Allah. Dan saya ingin syarat saya diterima. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Maka saya mendapatkan ilmu. Kafe. Syukran yang membuatkan. Maka ini yang ketiga. Dari yang namanya ikhlas adalah selain dua tadi, dia beribadah hanya untuk Allah, dan yang kedua mengangkat kebodohan pada dirinya sesuai ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketiga, agar dia beribadah ala basirah, di atas sunnah Nabi. Kenapa? Karena kalau dia umrah, kalau dia berpuasa, kalau dia sholat tanpa bimbingan dari sunnah yang dia tidak pelajari, maka dia akan ditolak sholatnya, umrahnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh sebab itu, dari keikhlasan seseorang meniatkan menuntut ilmu untuk ibadahnya benar. Kenapa kamu belajar ilmu sholat Nabi? Agar sholat saya benar. Berarti dia menuntut ilmu, tujuannya ikhlas. Mau kemana? Mau belajar. Belajar apa? Bimbingan umroh. Karena saya meminta untuk pelajaran ini. Nah, perginya dia dari rumah ke tempat belajar itu ikhlas tujuannya. Kenapa? Agar ibadahnya alal basirah, agar ibadahnya sesuai dengan sunnah. Lalu mana pendalilannya? Hadis Aisyah yang ma'ruf muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang maknanya, barang siapa yang melaksanakan ibadah tanpa bimbingan ilmu, tanpa sunnah-sunnahku, maka tertolak ibadahnya. Ini riwayat Al-Bukhari Muslim, di riwayat Muslim sendiri, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amalan tanpa bimbingan dariku, maka tertolak. Jadi menuntut ilmu bisa diterima jika berniat al-ibadah alal basirah. Aku menuntut ilmu agar seluruh ibadahku di atas ilmu sunnah Nabi, sehingga sholatku dan puasaku bisa diterima. Maka oleh sebab itu, pendalilan yang lain seperti hadis Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn Huwairith
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Lihat. Maka menuntut ilmu kapan dijadikan sebagai ikhlas menuntut ilmu? Di saat dia menginginkan diangkat kebodohan dari dirinya dan agar ibadahnya diterima ala basirah. Karena apa? Nabi telah mengatakan, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Maka bagaimana salatnya Nabi? Aku ingin mempelajarinya agar diterima. Dan juga contoh manasik haji dan umroh. Telah datang juga sunnah untuk itu. Nabi mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Khudu anni manasikakum. Ambillah ilmu manasik haji dan umroh dariku, kata Nabi. Maka di sini perintah yang ingin melaksanakan haji dan juga umroh agar mengambil sunnahnya dariku agar diterima. Maka lihat dari dua hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat, dan laksanakanlah manasik haji dan umroh sesuai dari haji dan umrohku. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu untuk bisa beribadah alal basirah, untuk bisa beribadah mengikuti sunnah Nabi, maka di sini dia dalam keadaan ikhlas. Dan juga termasuk dari keikhlasan yang keempat, di mana dia menuntut ilmu tujuannya agar takut kepada Allah. Ini juga dari keikhlasan. Kenapa? Karena samarah seseorang yang belajar menuntut ilmu itu, samarah hasil dan buahnya adalah menjadi orang yang takut kepada Allah. Maka ini hakikat yang benar, mizan yang benar. Jika kalian melihat thalabul ilm, mondok 2 tahun 3 tahun kemudian tangannya masih panjang mencuri, kemudian masih membuli murid-murid baru, murid-murid baru dipukul, dipegang pantatnya, dijelek-jelekan, dan seterusnya sampai dia merasa sempit, akhirnya pindah dari pondok. Awas, yang membuli santri-santri baru Yusuf, ada yang menggelitikin waktu dia baca, dijelek-jelekan dan sebagainya. Awas, bisa saya usir kalian, saya laporkan kalian ke bapak kalian. Berapa dari orang-orang yang keluar dari sini kami dengar dibuli oleh kalian, dipegang pantat malah aib. Awas, yang bermain-main dengan murid baru sampai dia merasa sempit dada di sini, kalian akan kami keluarkan. Maka tidak ada penuntut ilmu bertipe seperti itu, mendolimi orang, membuli, mengejek, dan seterusnya. Tidak ada. Kita di sini saudara. Maka awas, sekali lagi saya tekankan, kalian orang-orang lama membuli orang-orang baru sampai keluar dari pondok atau tidak keluar kita dapat laporan, saya bilang ke orang tua kalian, dan udah bertahun-tahun, apa faedahnya ilmu? Membuli orang baru ataupun mengejek orang baru dan menggelitiki orang baru setoran salah ditertawakan bla bla bla. Maka di sini kita bisa mengusir kalian, dan ilmu kalian 3 tahun akan pulang, kalian akan jual ondel-ondel, jual onde-onde maksudnya, atau jual batagor, atau jual apa saja. Mana ilmunya? Hilang. Karena apa? Tidak punya akhlak tadi. Diusir dari pondok. Dan bapak kalian akan kecewa. Bertahun-tahun kami membiayai, kamu malah membuli di sana, jadi diusir. Lihat sekarang. Allahul musta'an. Maka awas. Maka dari niat ikhlas kepada Allah, seseorang menuntut ilmu tujuannya menjadi takut kepada Allah. Ini mizan yang benar. Mana dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka tidaklah seseorang yang paling takut kepada Allah, mereka adalah para ulama, orang yang alim. Dari sini menjadi gambaran. Jika Allah memberikan ilmu kepada seseorang, dia akan takut. Itu jika ilmunya benar. Namun kok saya lihat santri-santri 4 tahun malah a'udzubillah homoseksual, malah a'udzubillah mencuri, malah memukuli dan membuli
santri-santri yang baru sampai terbunuh di pondok-pondok pesantren, atau terusir, atau menjadi sempit dada di pondoknya dan minta dipindahkan dari pondok tersebut. Maka ini semua tidak mempunyai rasa takut. Maka barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu dan diberkahi, dia tidak akan mendolimi saudaranya. Dia takut kepada Allah. Maka ini juga dari niat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka orang-orang yang menuntut ilmu niatnya seperti kita sebutkan tadi, maka dia akan dalam keadaan ikhlas. Dan yang terakhir masih dalam keadaan notabene ikhlas adalah di saat kita menanyakan dia, kenapa kamu menuntut ilmu? Dia mengatakan, Allah ingin mengangkat aku di dunia ini menjadi orang yang mulia. Ini juga ikhlas. Berbeda dengan tadi. Aku ingin dijadikan kalau pulang jabatan menjadi ketua pondok pesantren. Itu lain lagi. Adapun di sini bersifat umum. Aku ingin Allah meninggikan derajatku. Karena apa? Ada dalilnya. Di mana Allah berfirman di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat derajat seseorang yang beriman. Orang-orang beriman banyak. Namun dari kelompok orang-orang yang beriman, Allah tinggikan satu derajat lagi dari mereka semua. Siapa? Para penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, yang tanpa ilmu tapi melaksanakan ibadah kepada Allah, beriman. Namun dari mereka ada yang diangkat lagi, beriman dan mempunyai ilmu, menjadi alim ulama, orang-orang yang beriman. Maka ini boleh. Dan juga pendalilannya seperti hadis yang telah kita ulang sering dari Nafi' ibni Abdul Harith di saat dia bertemu dengan Umar di Usfan. Usfan itu di daerah kecil keluar dari Makkah. Dan Umar pada saat itu Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Maka di saat keluar ke Usfan, keluar dari Makkah, berkata Umar kepada sahabatnya juga, Nafi' ibni Abdul Harith, dikatakan, man istakmalta bihadal bilad ay bi Usfan. Kamu menjadikan menteri di sini ataupun wazir ataupun gubernur di zaman now, siapa? Dikatakan Ibnu Abza. Namanya Abdurrahman Ibnu Abza. Namun di hadis hanya Ibnu Abza, kita katakan Abdurrahman Ibnu Abza. Dia sahabi sagir. Maka diketahui siapa Ibnu Abza. Ditanya oleh Umar, siapa Ibnu Abza? Maula min mawalina, bahwa dia bekas budak kami. Maka Umar hanya sekedar mengatakan, anta ja'alta amrun adim bainal muslimin minal mawali. Kamu mengangkat orang yang besar menjadi tanggung jawab, pemimpin kaum muslimin. Dia bekas budak kamu, bekas budaknya. Maka dikatakan, na'am ya Amirul Mukminin, walakinnahu alim hafidhal Quran atau alimun bil Quran wal faraid. Namun dia mempunyai ilmu Al-Quran dan ilmu faraid dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Umar, dan di sini perawi hadisnya Umar, telah benar Nabi kita mengatakan, ya rafa Allah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka telah benar Nabi kita mengatakan, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang tadinya hina dina, miskin dan papa, menjadi jaya raya di dunia sebelum akhirat, karena berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan ilmu. Dan Allah akan menjatuhkan seseorang, jatuh meskipun dia alim ulama dulunya, atau dia hanya sekedar orang-orang yang kaya dan derajatnya tinggi, namun tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, dan seterusnya. Maka dia akan jatuh. Maka lihat, yarfa'illah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Allah mengangkat seseorang karena ilmunya,
dan Allah menjatuhkan karena tidak mempunyai ilmu. Maka orang-orang yang kaya di dunia jaya raya Allah jatuhkan karena tidak berilmu dan tidak beramal soleh. Dan contoh yang terakhir, prakteknya siapa seperti ini? Abu Hurairah. Di saat Abu Hurairah di 3 tahun terakhir menjelang meninggalnya Nabi, dia mendengar ada Nabi di Makkah, di Madinah. Akhirnya dia dari Yaman, Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani, dalam keadaan miskin dan papa. Maka dia datang ke Madinah, dia melihat orang-orang bekerja, namun dia tujuannya untuk menuntut ilmu tadi. Akhirnya dia tidak bekerja, hanya duduk bersama Nabi, menulis dan menghafal hadis. Maka di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang telah kita lewati di Kitabul Ilm, yang kita baca setiap duhur atau asar, maka disebutkan yaqulun nas, orang berkata bahwa Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Dikatakan tentu. Dia bilang na'am. Dan hafalannya berapa? 5.704 hadis. Maka di sini poin pendalilannya adalah Abu Hurairah mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, li'anna al-muhajirun istaghalu bisafkil aswaq wal ansar istaghalu bi al-mazari'. Maka kebanyakan dari kaum muslimin, para muhajirin seperti Utsman, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, mereka mempunyai pasar, bekerja di pasar. Dan orang-orang Ansar juga sibuk dengan tumur, dengan dates, dengan kurma-kurma mereka, ladang. Adapun ana ujali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, dan aku duduk dengan Nabi dalam keadaan perut lapar, tidak bekerja. Yang penting duduk dengan Nabi menghafal hadis. Apa akibatnya? Disebutkan saking laparnya kadang-kadang Abu Hurairah menjadikan imamah, mengganjal perutnya agar masuk angin itu keluar anginnya. Karena kenapa masuk angin? Tidak ada makanan. Lambungnya dipenuhi dengan asam. Karena asam lambung akan naik jika 2 jam lebih tidak ada makanan. Maka itulah keadaan Abu Hurairah sampai disebutkan seakan-akan aku kadang-kadang mau pingsan karena lapar. Lalu apa? Nabi memberikan rizki kepada Abu Hurairah apa adanya. Maka dia datang sebagai muhajir dari Yaman, belajar. Dia diberikan oleh Nabi as-suffah, ahlu suffah, di depan atau pinggir masjid, untuk mereka yang datang menuntut ilmu dalam keadaan apa adanya. Lalu apa setelah itu? Meninggal Nabi, dan meninggal Abu Bakar, dan meninggal Umar, dan meninggal Utsman, dan meninggal Ali. Dia mendapatkan keutamaan di zaman itu. Dan di saat naik Muawiyah setelah Ali, maka terjadi khilaf, diberikan kepada Al-Hasan, dan di sana ada yang membaiat Muawiyah. Dan tidak boleh ada 2 pemimpin pada saat itu. Maka akhirnya Hasan ibnu Ali menurunkan jabatannya, diberikan kepada Muawiyah. Sudah, pegang wahai Muawiyah. Maka dipeganglah oleh Muawiyah. Maka dikatakan di zaman Muawiyah diangkat Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah. Di zaman now tidak bisa. Iya Abu Yazid. Abu Yazid misalnya, saya mau jadi gubernur Padang. Nggak bisa. Harus dari ahli bilad. Harus dari pemuda negeri. Maka Abu Hurairah datang dari Yaman, tapi dia menjadi pemimpin di Madinah, di kota Nabi, di tempat dia hijrah padanya, di tempat orang asing. Dia diangkat menjadi Madinah, menjadi provinsi atau gubernur di provinsi Madinah, disebutkan wazir Madinah, menjadi pemimpin negeri Madinah, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi kaya raya, jaya raya karena ilmu tadi. Ini contoh. Maka ini yang bisa kita berikan kesimpulannya, barakallahu fikum, dari adab menuntut ilmu
maka please ikhlas dalam keadaan beribadah menuntut ilmu kepada Allah, dan ikhlas banyak macam-macamnya tadi kami sebutkan. Maka mulai dari sekarang perbaiki akhlak adab kalian menuntut ilmu. Jangan saya dengar lagi ada yang membuli murid baru. Awas, jangan membuli murid-murid baru sekali lagi. Kalian jangan banyak main-main. Biarkan murid-murid baru, dan bahkan harusnya didukung. Kalian bantu, kalian ajarkan. Bukan diketawakan di saat tasmi, digelitik-gelitik perutnya, ada yang dipegang pantat. Aib alaikum. Aib bagi kalian. Dan saya mulai sekarang ingin mengatakan tidak ada premanisme di sini. Dan saya mengatakan jangan takut. Ada yang berbuat kepada orang baru, bilang ke saya. Misalnya Yusuf lagi tasmi digelitik, Yusuf lagi ini, ada yang membanting katanya Yusuf. Saya akan usir dari sini. Awas. Jangan dikira kita tidak punya khobar. Kita banyak khobar. Maka saya katakan kepada kalian semua, jangan takut.